Timnas Indonesia sedang bersiap menyusun ulang struktur kepelatihannya dengan rencana penambahan staf baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun timnas yang lebih solid dan kompetitif. Penambahan ini tidak hanya akan membantu tim senior tetapi juga fokus pada pembinaan kelompok umur. Harapannya, kehadiran staf tambahan akan menciptakan kesinambungan antara tim pelatih di berbagai level, memastikan pengembangan pemain berjalan secara terarah. Erick menjelaskan bahwa keputusan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan langsung oleh pelatih kepala, Patrick Kluivert. Langkah ini didasarkan pada evaluasi perkembangan pemain muda, yang semakin menunjukkan potensi besar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain muda mendapat promosi ke level senior. Untuk menjaga momentum ini, regenerasi pemain harus dipantau lebih serius oleh tim pelatih yang kompeten dan terorganisir dengan baik. Selain penambahan staf kepelatihan, PSSI juga tengah mempersiapkan pengumuman direktur teknik baru. Posisi ini sebelumnya diisi oleh Indra Syafri, yang kini lebih fokus pada timnas U20. Dengan kosongnya jabatan tersebut selama beberapa waktu, PSSI menganggap penunjukan direktur baru adalah langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan pemain di semua kelompok umur. Erick menyebutkan bahwa sosok ini akan diperkenalkan secara resmi pada Februari mendatang. Sejalan dengan upaya PSSI meningkatkan sistem pembinaan nasional, rencana besar ini diharapkan mampu memperkuat fondasi timnas Indonesia. Erick percaya bahwa regenerasi pemain tidak hanya bergantung pada kualitas individu, tetapi juga koordinasi yang baik antara staf pelatih di semua level. Dengan struktur kepelatihan yang lebih lengkap dan terarah, timnas Indonesia diharapkan semakin bersinar dan mampu bersaing di kancah internasional. Ragnar Oratmangun mengaku kagum dengan keberanian Marcelino Ferdinand yang memutuskan berkarir di Eropa sejak usia muda. Menurutnya, tidak banyak pemain Indonesia yang berani mengambil langkah besar seperti ini. Keputusan Marcelino merantau ke luar negeri menunjukkan mentalitas yang kuat dan tekad besar dalam mengembangkan potensinya. Ragnar merasa Marcelino bisa menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia yang bercita-cita bermain di level yang lebih tinggi. Pada Februari 2023, Marcelino resmi bergabung dengan KMSK Deinze, klub yang bermain di kasta kedua Liga Belgia. Langkah ini bukan hanya membuktikan keberaniannya, tetapi juga menunjukkan kesiapannya menghadapi persaingan ketat di Eropa. Ragnar melihat keputusan ini sebagai inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk tidak takut mengejar mimpi ke luar negeri. Dengan pengalaman yang terus bertambah, Marcelino diyakini akan berkembang menjadi pemain berkualitas tinggi dan makin bersinar di pentas internasional. Menariknya, Ragnar ternyata pernah berhadapan langsung dengan Marcelino dalam sebuah laga uji coba. Saat itu, Ragnar masih bermain untuk FC Groningen di Belanda dan harus menghadapi Marcelino yang tampil luar biasa. Ragnar pun semakin yakin bahwa Marcelino bukan sekadar pemain berbakat, tetapi juga punya kualitas dan mentalitas untuk bersaing di level tertinggi. Melihat performa Marcelino dan semakin banyaknya talenta muda Indonesia yang berani berkarir di luar negeri, Ragnar optimistis sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Ia percaya bahwa semakin banyak pemain Indonesia yang merantau ke Eropa, semakin kuat pula timnas Indonesia di masa depan. Timnas U20 Indonesia tengah bersiap untuk bertarung di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20. Turnamen ini jadi momen penting bagi skuad asuhan Indra Syafri untuk mengasah strategi dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Target utama mereka bukan sekadar tampil baik, tetapi juga lolos hingga babak semifinal Piala Asia U20, yang otomatis akan mengamankan tiket ke Piala Dunia U20. Dengan persiapan matang, harapannya timnas bisa melangkah lebih jauh dan membuat sejarah baru. Indra Syafri memastikan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal untuk menghadapi laga uji coba yang berlangsung pada 24 hingga 30 Januari 2025. Tim pelatih sudah menyusun program latihan intensif agar para pemain berada dalam kondisi terbaik saat berlaga. Selain itu, aspek fisik dan mental juga jadi fokus utama dalam pemusatan latihan. Indra ingin anak asuhnya siap menghadapi tekanan dari lawan-lawan tangguh yang bakal mereka hadapi di turnamen ini. Di ajang ini, Timnas U20 Indonesia bakal berhadapan dengan 3 tim kuat dari Asia, yakni Yordania, Suriah, dan India. Menurut Indra Syafri,
Pertandingan ini sangat penting untuk mengukur perkembangan tim sebelum masuk ke kompetisi resmi. Dengan melawan tim-tim berlevel tinggi, timnas bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, lalu melakukan perbaikan sebelum bertanding di Piala Asia U20. Pemusatan latihan di Jakarta pun dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas permainan dan membangun mental juara di dalam tim. Meski lawan-lawan yang dihadapi punya kualitas dan fisik yang lebih baik, Indra tetap optimis dengan persiapan yang telah dilakukan. Ia percaya bahwa anak asuhnya bisa memberikan hasil terbaik dan semakin percaya diri saat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Setelah resmi bertugas sebagai bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzat langsung bergerak memantau sejumlah pemain keturunan di Belanda. Keduanya terlihat menghadiri beberapa pertandingan untuk menilai performa pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Salah satu pemain yang sudah terpantau adalah Ivar Jenner. Lanzat hadir dalam laga Jong Utrecht versus De Graafschap pada Selasa di mana Ivar tampil sebagai starter. Ia menunjukkan performa impresif sebagai gelandang dan membantu timnya meraih hasil imbang. Selain Ivar Jenner, Tom Hai juga menjadi perhatian tim kepelatihan Timnas Indonesia. Alex Pastoor menyaksikan langsung laga Almere City versus Heracles Almelo di Eredivisie pada Minggu malam. Meski Almere City kalah, Tom tetap menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang bisa menjadi tumpuan di lini tengah. Nama terakhir yang dipantau adalah Eliano Reinders, yang juga menarik perhatian Denny Lanzat dalam pertandingan antara PEC Zwolle dan PSV Eindhoven. Mengetahui dirinya dipantau, adik dari Tijani Reinders ini tampil eksplosif sebagai wingback kanan. Selama pertandingan, ia mencatatkan 2 tackle sukses dan memenangkan 1 duel udara. Performa solidnya turut membantu PEC Zwolle meraih kemenangan mengejutkan 3-1 atas PSV Eindhoven, yang merupakan pemuncak klasemen sementara Eredivisie. Pemantauan ini menunjukkan keseriusan Patrick Kluivert dan staf kepelatihan Timnas Indonesia dalam mengawasi perkembangan pemain-pemain keturunan di Eropa. Dengan adanya evaluasi langsung dari asisten pelatih, keputusan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia akan lebih terukur dan berbasis performa aktual di lapangan. Setelah resmi tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengaku menerima banyak tawaran dari berbagai klub dan tim nasional. Namun, ia belum terburu-buru mengambil keputusan karena ingin beristirahat sejenak serta menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Dalam keterangannya kepada wartawan, Sintayong mengatakan bahwa dirinya ingin menikmati waktu luang setelah hampir 5 tahun menangani skuad Garuda. Meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tetap ingin berkontribusi bagi sepak bola tanah air. Ia memiliki Sintayong Foundation, sebuah organisasi yang fokus pada pembinaan usia dini di Indonesia. Menurutnya, pengembangan talenta muda sangat penting untuk kemajuan sepak bola nasional di masa depan. Ia berharap program pembinaan ini semakin berkembang dan bisa melahirkan pemain-pemain berkualitas untuk generasi mendatang. Selain itu, Sintayong juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya selama hampir 5 tahun melatih timnas. Ia merasakan cinta yang luar biasa dari para penggemar sepak bola Indonesia, baik saat menang maupun kalah. Baginya, dukungan yang diberikan oleh supporter Indonesia sangat berarti dan menjadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam karirnya. Sintayong pun tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia kepelatihan dalam waktu dekat, namun ia ingin memastikan keputusannya tepat. Saat ini, ia lebih memilih menikmati waktu bersama keluarga serta melihat perkembangan sepak bola Indonesia dari sisi yang berbeda. Dengan dedikasi dan kecintaannya pada sepak bola Indonesia, tak menutup kemungkinan suatu hari nanti Sintayong kembali membawa pengaruh besar bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Komposisi tim kepelatihan Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami penambahan dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa langkah ini sudah menjadi bagian dari rencana jangka panjang dalam membangun timnas yang lebih solid. Sosok yang akan ditunjuk nantinya tidak hanya membantu tim senior, tetapi juga berperan dalam pembinaan kelompok umur. Dengan adanya tambahan staf, diharapkan akan tercipta kesinambungan antara tim kepelatihan di semua level timnas. Erick juga menyebutkan bahwa keputusan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan secara resmi oleh pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert.
Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap potensi pemain muda yang semakin berkembang. Di era kepelatihan sebelumnya banyak pemain muda mendapatkan kesempatan promosi, sehingga penting untuk memastikan proses regenerasi berjalan dengan baik dan terpantau secara serius oleh tim pelatih. Selain tambahan staf kepelatihan, PSSI juga akan segera mengumumkan direktur teknik baru Timnas Indonesia. Jabatan ini sebelumnya sempat diisi oleh Indra Syafri, yang kini lebih fokus menangani Timnas U20. Setelah beberapa waktu posisi ini kosong, penunjukan Dirtek baru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemain di berbagai kelompok umur. Erik memastikan bahwa sosok tersebut akan diperkenalkan kepada publik pada Februari mendatang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur kepelatihan Timnas Indonesia serta menciptakan sistem yang lebih terarah dalam pembinaan pemain. Erik menekankan bahwa regenerasi yang baik tidak hanya bergantung pada kualitas pelatih dan pemain, tetapi juga koordinasi antar staf kepelatihan di semua level. Dengan hadirnya tim kepelatihan yang lebih lengkap, diharapkan Timnas Indonesia semakin berkembang dan lebih kompetitif di kancah internasional.